Hey, Yotsamago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama, diberi kesehatan bersama keluarga, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini lagi-lagi chapter One Piece libur, jadi kali ini Tamagon akan kembali memberikan hiburan kalian dengan beberapa analisa unik terkait dengan One Piece, dan salah satu yang patut kita bahas mengenai musuh di masa depan yang akan dilawan oleh sang legenda makhluk mitos Nika. Walaupun dengan kemampuan yang bisa dibilang overpower dengan kemampuan buah iblis yang hanya dibatasi oleh imajinasi, namun musuh yang akan dihadapi oleh sang prajurit pembebasan ini tidak kalah mengerikannya. Kemampuan yang akan dimiliki oleh sang musuh, akan ada beberapa musuh yang sangat merepotkan dan bahkan mungkin juga punya kemampuan yang lebih dibanding makhluk mitos Nika ini. Jadi siapa sajakah mereka dan mengapa mereka bisa bertemu kemudian bertarung di masa depan? Semua akan kita bahas dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece untuk saat ini sedang dalam final saga, dan ceritanya baru-baru ini menggali beberapa misteri terbesar yang tetap tersembunyi selama bertahun-tahun. Salah satunya kita bertanya tentang sosok legendaris di masa lalu, Joy Boy. Di alur negeri Wano kita diperkenalkan dengan nama legendaris lainnya, yakni Nika. Nama ini memiliki banyak makna, terutama menjelang arc final saga. Penyebutan pertama Nika di One Piece datang selama perang Onigashima. Nika di sisi lain dikenal sebagai Dewa Matahari. Menurut mitos, Nika adalah sosok legendaris yang eksis di masa lalu dan membebaskan budak di mana-mana. Mereka yang membutuhkannya berdoa kepadanya, dan pada akhirnya dia membebaskan mereka dari kesengsaraan mereka dan membawa tawa dan juga kegembiraan ke dalam hidup mereka. Nika adalah penyelamat bagi yang tertindas dan bahkan berabad-abad setelah masanya. Sejak hari itu, Hushu tertarik dengan Dewa Matahari dan semua sejarah yang berkaitan dengannya. Nika bebas dan bertarung dengan cara yang paling unik, membawa kegembiraan, tawa, dan juga kebebasan di mana-mana, menjadikan pejuang legendaris dari sejarah dunia. Dalam wujudnya yang bangkit, Luffy mengambil wujud Nika, Dewa Matahari, yang kemudian terungkap bahwa nama sebenarnya dari buah iblis itu adalah Hito-Hitonomi model Nika. Buah iblis ini disembunyikan oleh pemerintahan dunia karena mereka tidak ingin dunia tahu tentang kebenaran dari Nika. Nah, faktanya pemerintahan dunia berusaha sekuat tenaga mereka untuk mendapatkan kekuatan ini selama berabad-abad. Mereka selalu gagal. 12 tahun yang lalu mereka pun memiliki buah iblis ini ketika Shanks bergerak dan mencurinya dari mereka dan akhirnya dimakan oleh Monkey D. Luffy. Kembalinya Luffy sebagai Nika membuat kita penasaran siapa Nika yang asli. Kita sudah tahu bahwa nama Nika dan Joy Boy saling terkait. Ini terbukti dari fakta bahwa Kaido tahu bahwa Joy Boy akan menjadi orang yang mengalahkannya, dan Zunisa hanya menyatakan bahwa Joy Boy kembali ketika Luffy memasuki kondisi Nika. Cukup banyak yang mengatakan bahwa Joy Boy dan Nika ini adalah orang yang sama, dan Joy Boy pertama yang berperang melawan pemerintahan dunia dan juga Nika. Pemerintahan dunia telah memburu buah iblis ini selama berabad-abad, dan fakta bahwa orang asli yang disebut Nika juga bernama Joy Boy. Kemungkinan besar Nika sebelumnya adalah pengguna buah iblis juga. Nika sebelumnya kemungkinan besar adalah raksasa atau seorang dengan tubuh yang jauh lebih besar dari Luffy. Hal ini ditunjukkan dengan adanya topi jerami raksasa yang saat ini berada di Marijoa. Joy Boy ini berperang melawan pemerintahan dunia atas nama kerajaan kuno dan kemungkinan merupakan tokoh paling menonjol di dalamnya. Nah, sedihnya 20 kerajaan tergabung bersama dan akhirnya menghancurkan dia dan kerajaannya. Sebelum dia meninggal, Nika meninggalkan harta karunnya di pulau terakhir yang kemudian diberi nama Roger Lauderdale. Kebangkitan Nika sangat penting dalam peristiwa final saga ini. Ada banyak kekuatan jahat yang mengintai di dunia yang mencoba memperbudak orang dan membungkam mereka semua. Nika selalu menjadi prajurit pembebasan, dan itu berarti Luffy akan memiliki banyak pertarungan tersisa untuk bertarung di final saga ini. Jadi, siapa sajakah musuh di masa depan yang akan dilawan oleh prajurit pembebasan Nika ini? Kita mulai dari yang pertama, Luffy melawan Kizaru. Luffy tentu pasti akan bentrok melawan Kizaru, salah satu dari 3 laksamana angkatan laut. Saat ini, Luffy berada di Pulau Aegis dan pemerintahan dunia telah mengepung tempat ini. Kizaru pun memimpin operasi ini dan dia memiliki sekitar 30.000 orang bersamanya, bersama dengan 100 kapal perang dari angkatan laut. Jadi tidak diragukan lagi Luffy dan Kizaru akan berakhir bertarung di sini. Ini adalah pertarungan yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemar selama bertahun-tahun. Luffy belum pernah bertarung melawan seorang laksamana, dan inilah waktu yang sangat tepat bagi Oda Sensei untuk membuat pertarungan spektakuler antara 2 orang
orang yang punya kekuatan yang gila ini. Kemudian selanjutnya musuh dari Luffy adalah Saturnus. Kebangkitan Luffy sebagai Nika sangat mengkhawatirkan 5 tetua dan mereka tahu persis apa yang dia mampu lakukan. Gorosei juga mengatakan bahwa Luffy adalah salah satu saingan terbesar mereka. Apalagi Sanjay Garcia Saturnus berada di Pulau Aegean. Dia ada di sana untuk membantu operasi untuk membunuh Vegapunk dan satelitnya. Nah, dengan adanya Luffy di sana, Saturnus akan menjadi musuh yang sempurna baginya. Ini akan memberi kita kesempatan untuk melihat Nika Luffy melawan salah satu dari 5 tetua yang merupakan pengawal kerajaan Im Sama. Kemudian berlanjut Luffy akan melawan Shanks. Pertarungan yang pasti akan terjadi di One Piece. Baru-baru ini Shanks akhirnya memasuki pertarungan dan sekarang aktif berburu One Piece. Shanks menempatkan Luffy di jalan untuk menjadi Raja Bajak Laut karena dia percaya padanya bagaimanapun dia pasti tidak akan membuatnya mudah. Shanks dan Luffy kemungkinan akan bentrok di Pulau Elbaf. Itu juga dikenal sebagai tanahnya Dewa Perang. Sebelumnya kita melihat Shanks menghancurkan Kid di pulau ini kan, dan akhirnya Luffy pun akan datang ke sini karena kaburnya dia dari Egghead menuju pulau ini. Apalagi Luffy wajib untuk memastikan satu persatu Yonko tumbang. Jadi Shanks adalah lawan musuh yang cukup tangguh baginya. Luffy versus Sakazuki ini adalah musuh terburuk yang akan Luffy lawan nantinya. Luffy memiliki dendam pribadi terhadap Sakazuki karena dialah yang bertanggung jawab atas kematian Ace. Bekas luka yang saat ini dikenakan Luffy di dadanya juga berasal darinya. Setiap kali seseorang menyebut Sakazuki, bekas luka Luffy terasa sakit. Nah, di akhir final saga nanti, Angkatan Laut dipastikan akan berperang dengan beberapa fraksi dari pemerintahan dunia, dan Luffy dijamin akan segera melawan Sakazuki. Jadi akan sangat luar biasa, kita akan melihat pertarungan Nika melawan sang magma ini di akhir perang saga nanti. Selanjutnya ada Luffy versus Blackbeard. Ini adalah pertarungan lain yang pasti akan terjadi di One Piece. Bentrokan ini telah disinggung sejak Arc Jaya dan pada akhirnya akan datang. Namun, mengingat Blackbeard adalah musuh akhir dari saga ini. Blackbeard adalah Yonko, sama seperti Luffy. Sementara Luffy adalah Dewa Matahari dan prajurit pembebasan. Blackbeard adalah kegelapan itu sendiri yang menjadi ciri khasnya. Ini adalah bentrokan yang ditakdirkan untuk terjadi suatu hari nanti. Kurohige mungkin saja menjadi musuh terbesar yang pernah dihadapi oleh Luffy dalam hidupnya sebagai bajak laut. Dan harus dicatat pula bahwa Kurohige berperan dalam kematian Ace dan dia juga bertanggung jawab atas hilangnya Garp dalam Pulau Bajak Laut. Dan terakhir adalah Luffy melawan Im Sama. Pertarungan Luffy melawan Im Sama kemungkinan besar akan terjadi di perang besar One Piece nanti. Saat ini, sangat sedikit orang yang mengetahui identitas dari Sense Nerunaimo. Orang ini adalah raja seluruh dunia dan mereka pasti memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, bahkan melebihi Nika itu sendiri. Im sangat tertarik pada Luffy dan ketika perang besar dimulai, pertarungan mereka berdua pun benar-benar akan pecah. Bisa saja di masa lalu Nika pernah bentrok dengan Im Sama, mengingat Im sudah hidup di sejak zaman Void Century. Nah, kini Nika pun telah terlahir kembali. Duel mereka akan tersaji lagi. Pertarungan Nika melawan Im Sama akan menjadi salah satu pertarungan terbesar di dunia One Piece. Jadi, bagaimana menurut pandangan kalian mengenai beberapa musuh yang akan dihadapi oleh sang Dewa Matahari di masa depan ini? Adakah dari kalian yang punya pendapat lain tentang hal ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang kurang berkenan ataupun yang berlebihan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.